kita di sini teman-teman ini mesti mengerti bahwa kalau teman-teman mau berinvestasi, mau ada dua tipe menurut saya. Seperti apa itu? Nah, Aduh, kacau banget sumpah. Kenapa, Bun? Kacau banget. Jadi gue kemarin baru naro saham di Goto. Terus hari ini turun, lihat noh. Baru turun hari ini kan? Atau dari kemarin-kemarin? Aja bikin gonjang-ganjing. Aduh gimana nih? Duit gue, tuh kan bener gue bilang. Jadi kalau punya duit tuh mendingan pakai investasi ke badan, ke salon, di skincare. Daripada kayak gini-gini tuh kan, gak bisa tidur nih gue pasti. Sama main HP terus dong. Gimana? Lu beneran saham? Beneran saham, gue orang. Oh iya. Udah gak usah ditanya tuh. Kamu mah. Terus gimana itu saham? Apa tuh namanya? Apa? Dah, daripada nih Ken ya, sahabat kompas.com ribet banget nih soal saham teknologi, soal saham bank digital segala macem, uring-uringan nih soal turun banget nih ya kan? Sampai jatuh. Mending kita ngobrol aja nih hari ini sama pakarnya nih yang udah bisa ngontrol nih bagaimana kan saham teknologi sama saham bank digital. Kita sambut di Generasi Cuan hari ini ada Om Ben selaku content trader. CEO para pencari cuan. Oke, aku banget Om. Aku para pencari cuan, pas tapi banget aku nih. gagal terus. Gimana nih Om kalau ngeliat saham-saham teknologi sama teknologi dulu deh kita bahas yang bikin nikah nih uring-uringan. Kalau menurut Om tuh trennya kayak gimana sih? kalau saya lihat kita berada di dalam sebuah masa di mana ekonomi ini kan kurang tidak menentu ya, tidak menentu, adanya inflasi, The Fed menaikkan suku bunga seperti itu. Tentu saja kalau kita ngomong investor akan cenderung untuk mengalihkan dana mereka dari saham-saham teknologi yang notabene saham-saham itu biasanya startup ya, startup perusahaan yang baru kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki historical yang lebih bagus, seperti perusahaan yang fundamentalnya sudah jelas. Jadi perusahaan kasarannya perusahaan old company. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional daripada perusahaan teknologi. Itu alasannya kenapa Niken beli saham teknologi malah turun. Aduh, salah dong. Iya, karena memang siklusnya sekarang sedang berada di dalam peralihan tadi saya bilang, karena dengan ekonomi yang kurang menentu seperti ini, tentu saja investor ini akan bermain aman. Jadi lebih bermain aman aja mereka, dan mereka mengalihkan dulu dana mereka ke saham-saham yang tadi saya bilang, saham-saham yang fundamentalnya lebih jelas, lebih strong ya, lebih kuat dibandingkan saham-saham baru, yang perusahaan startup baru. teknologi Betul. startup itu. Nah, ngomongin startup itu lagi ada isu juga nih yang kayak startup mulai PHK Bubble. Iya, bubble startup ya namanya, yang PHK seluruh karyawannya. Nah, kira-kira itu tuh ngaruh nggak sih buat investasi kita? Terus di masa kayak gini tuh kita tetap hold aja atau justru kayak udah deh jangan main di saham teknologi sama bank digital atau startup kayak gitu? Kalau itu, jadi begini, kalau kita ngomong investasi ya, kita berinvestasi berarti kita harus bermain jangka panjang. Tidak bisa ngomong investasi tapi kita hanya main 1 bulan, 2 bulan, itu bukan berinvestasi. Orang kalau kita sedang ngomong investasi, yang di sini teman-teman harus ngerti itu investasi itu kita berbicara di long term. Jadi kalau baru ngomong di bawah setahun ya jangan ngomong investasi. Ini kan investasinya udah berapa lama nih? Berapa Baru lama? kemarin. Nah, itu bukan investasi. Ya, gimana dong? Investasi itu kita ngomong long term ya. Jadi teman-teman di sini harus ngerti kalau sudah ngomongnya berinvestasi kita ngomongnya long term. Kita nggak bisa mengharapkan imbal balik yang segera dari investasi tersebut. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya. Karena ekonomi yang kurang menentu ini terjadi peralihan. Jadi mengalihkan ke perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang lebih kuat. Tapi bukan berarti saham-saham teknologi ini masa depannya suram. Tidak. Saya ada harapan, ya? Masa depannya sangat cerah sekali, tapi bukan sekarang waktu manggungnya. Jadi timingnya bukan sekarang. Kapan tuh kira-kira? Iya, Ketika ekonomi sudah kembali pulih, kemudian inflasinya sudah mereda, ya kan, sudah mulai stabil perekonomian. Nah, itulah baru terjadi switching lagi. Berarti dampak tadi kan sempat di-mention juga dampak perekonomiannya juga mempengaruhi nih kan, apalagi The Fed ini kemarin baru menaikkan ya suku bunga acuan jadi 75
BPS 75 basis point di Amerika Serikat sendiri. Nah kalau misalnya nih nanti misalnya aja kita berangan-angan nanti The Fed menurunkan lagi suku bunganya, apakah itu menjadi tren positif nih buat saham teknologi dan bank digital? Ya tentu saja ketika The Fed sudah menurunkan suku bunga berarti kan tingkat inflasinya juga berkurang. Kan seperti itu. Berarti perekonomian akan lebih stabil. Itu sebenarnya juga sign yang positif menurut saya ya. Ketika The Fed menurunkan suku bunga berarti ekonomi sudah kembali kondusif ya seperti itu. Nah, mungkin nanti kita lihat apakah ada peralihan dana. Nah, kita di sini teman-teman ini mesti mengerti bahwa kalau teman-teman mau berinvestasi ada dua tipe menurut saya. Seperti apa itu? Nah, tipe yang pertama itu beli saat murah, ya kan? Tapi itu harus memiliki dana yang besar, tentu saja ya. Saya nggak ngomong besar secara jumlah, tapi mungkin kita pembagian money manajemennya itu harus lebar, seperti orang lari maraton. Nafasnya harus kuat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman merasa tidak memiliki kemampuan untuk maraton seperti itu ya, mengatur money management, nggak punya kesabaran lebih ekstra, saran saya ya kita menunggu momentumnya aja. Berarti sabar dong, harus sabar dong. Harus sabar. Sabarnya mau nyabarin saham masuk teknologi kemudian kita beli di bawah pelan-pelan itu kan sabar. Atau sabar wait and see di saham teknologi. Jadi ada dua hal, sama-sama sabar. Karena apa? Kita harus mengerti bahwa pergerakan sebuah saham itu harus ada yang namanya big money yang masuk ke sana. Ya kan? Kalau big money-nya nggak ada, ya otomatis ya sahamnya nggak akan bergerak. Apalagi kalau big money-nya lagi distribusi atau keluar. Nah, kalau keluar begitu saran saya gimana? Hindarin dulu. Ya kan? Kita kan bisa investasi ke tempat betul, lain dulu ya. Kita lebih baik mengalokasikan ke tempat lain yang lebih ada momentumnya, yang lebih ada inflow big money-nya di sana. Sehingga uang kita nggak mati. Kecuali tadi saya bilang ya, kita punya sejumlah besar dana atau kita sudah mengalokasikan dana yang kita emang saya mau nyicil. Misalnya ya, tadi Goto ya, kita lihat Goto. Goto sekarang kan di harga 380-an ya kan. Kemarin sempat terendahnya 180-an ya kan. Nah, kalau buat teman-teman yang memang berinvestasi ya saran saya masuknya ketika turun tadi. Ketika turun dalam. Turun dalam tuh. Kalau sekarang kan masih turun tapi nanggung gitu. Kalau sekarang posisinya Goto ini sudah kembali ke di atas harga IPO. Iya. Nah, IPO kan 340 ya Goto ya. Nah, sekarang di 380 berarti kan di atas harga IPO. Artinya apa? Investasi sekarang menurut saya apakah baik? Ya bisa, tapi ya kita harus bersiap-siap ketika ada koreksi lagi. Kan seperti itu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya tadi kan mundur dikit nih, tadi kan sempat bahas soal suku bunga acuan Amerika Serikat nih ya kan, banyak sih aku lihat di internet gitu, di media sosial banyak yang bertanya-tanya kenapa The Fed ini kan naikin 75 BPS ini berpengaruh banget sih sampai ke Indonesia padahal kan itu di Amerika Serikat gitu loh. Iya, kenapa berpengaruh sekali? Karena begini, kita harus menyadari bahwa di Indonesia ini walaupun indeks kita ini ada inflow asing yang terus-menerus masuk, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kondisi global itu mempengaruhi psikologis dari semua trader, ya semua trader. Kalau kita ngomong ya, kan bandarnya masuk terus nih, asing masuk terus di IHSG kita kan, kita harus optimis dong. Nah permasalahannya permasalahannya kondisinya sedang tidak baik-baik saja perekonomian, ya. Dan asing yang udah masuk ke IHSG kita ini ya, tidak dengan mudah bisa keluar. Karena mereka beli di pucuk semua rata-rata. Nah, cuman mereka memiliki kemampuan apa yang kita nggak miliki? Apa tuh? Menahan. Menahan untuk portonya itu menahan mereka. Jadi mereka bisa, misalnya mereka nyangkut pun mereka bisa kuat tahan. Iya. Karena mereka punya mungkin uang yang lebih gede. Nggak uring ya Ken ya? Nggak kayak kita ya, kayaknya nggak berlaku sih. Nah, kalau kita ini kan psikologisnya kan biasanya kan panikan kan. Benar. Kalau mereka kan sudah masuk info segitu besar, mereka nggak bisa dengan mudah langsung keluar, nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Yang dilakukan mereka adalah ketika mereka mau keluar, mereka harus membuat IHSG kita naik sedikit, mereka mulai buang pelan-pelan. Jadi kita kan ngerti kan IHSG kita ini rasanya nggak kemana-mana, tapi berat sekali market. Iya, benar. Kenapa berat? Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli. Bukan nggak ada yang mau jual, bukan banyak yang jual, enggak. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli. Karena pada takut ya Om ya. Ketika big player ini cenderung pasif dan wait and see, otomatis ya berat. Karena nggak ada yang mau beli kok. Iya. Retail mau beli, kan duitnya nggak sebanyak mereka. Iya, benar. Nggak sekuat mereka nggak sekuat mereka. Dan yang menggerakkan adalah memang di IHSG kita ini asing kan, dana asing. Karena
Rata-rata mayoritas saham-saham big caps Iya. yang besar-besar bobotnya itu dikuasai asing seperti Telkom, BBRI, BBCA. Jadi itu Yang fundamentalnya udah kuat ya. Iya, jadi itu asing. Kalau asingnya aja tidak berminat beli atau belinya nyicil pelan-pelan, otomatis nggak ada powernya. nggak bagus Nggak berarti. bagus. Nah, dengan kenaikan yang ada di Amerika tadi, sebenarnya memang kalau dihubung-hubungkan ya antara bisa nggak bisa. Tapi menurut saya pribadi, kalau saya lihat dengan perekonomian yang seperti itu, orang cenderung berhati-hati dong membelanjakan uangnya. Bener. Ya kan ada hyperinflation. Indonesia ini tertolong dengan yang namanya komoditas. Ya. Kita punya komoditas, ya kan? Kita punya batu bara, Batu bara kita kita kenceng. punya, Oh, iya, punya benar-benar. banyak-banyak sumber daya, dan itu yang membuat IHSG kita ini fundamentalnya jauh lebih kuat. Negara lain nggak punya, ya kan? Amerika nggak punya. Bahkan sampai minta batu bara yang udah dilepas Betul. ya. Iya, kita punya batu bara yang bisa dijual ke negara-negara lain. Kita punya CPO ya, kita punya banyak sekali bahan baku komoditas, dan itu yang membuat kita lebih strong. Cuman yang tadi saya bilang, dengan kenaikan suku bunga berarti ada hyperinflation di seluruh dunia. Otomatis ya semua kondisinya tidak menentu. Kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk Om Ben. Ini dia ada pertanyaan, sebentar aku bacain ya. Dari @lavinova. Dia mau tanya, untuk buka atau goto yang mana bagus buat trading dan buat invest ya? Thanks sebelumnya. Gitu. Nah, Ya. dibanding ini. Buka dan Goto ya. Jadi gini, kita kan ngerti ya antara Buka dan Goto memiliki fundamental yang berbeda. Ya, jelas sekali ya, berbeda fundamentalnya ya. Di situ kita harus melihat ya, kalau memang mau ditradingkan ya kita melihat aja pakai fundamental, nggak bisa pakai fundamental dong kalau trading. Ya, kita harus pakai yang namanya teknikal. Ya. Atau kita ngikutin yang namanya dana asing masuk di saham tersebut. Ya kan? Karena ketika mereka masuk, ya kita ikut masuk. Dan mereka keluar, sudah sampai resist, kita keluar. Keluar. Oh, Karena jadi hanya gitu. bisa main pendek. Tapi kalau kita mau ngomong berinvest untuk jangka panjangnya, saya rasa bisa sih, cuman harus hati-hati. Harus hati-hati sekali. Di keduanya. Hati-hati di keduanya. Dibuka. Oh, dibuka. Pertama dibuka ya, karena ya kita ngerti buka fundamentalnya ya seperti itu, dan banyak yang mempertanyakan kenapa harganya bisa rontok ya dari IPO kan 800-an. Iya. Sekarang sudah 300-an begitu, dan tidak kunjung bisa lolos dari 400. Susah banget rasanya. Iya, Naik, ya diguyur lagi naik. Ya karena memang mungkin banyak orang sangkut ya, sangkuter lah kasarnya. Sangkuter. Banyak sangkuter di sana. Jadi untuk bisa kembali kan teman-teman pasti ada yang nanya nih. Apakah buka bisa kembali ke harga IPO? Iya. Nah, pertanyaan begitu kan? Iya, iya, betul. Mungkin bisa, tapi kembali lagi. Dari 300 kembali ke harga IPO 800 butuh naik lebih dari 100%. Iya, Iya, benar. benar sih. Itu cukup berat. Karena apa? Saham ini likuiditasnya cukup besar, itu yang pertama, dan yang kedua sangkuternya banyak. Jadi otomatis kalau memang mau harus naik, berarti big player yang itu harus bakar uang untuk ngeluarin sangkuter kan. Ya, ya. Iya. Kalau tidak ada project yang benar-benar strong, ya kuat ke depannya, nggak ada agenda yang jelas di perusahaan tersebut, tidak mungkin mereka bakar uang. Oh, ya. Karena mereka bakar uang ada tujuannya Iya, kan. iya. Betul, Tujuannya apa? Membuat kita ini cut loss di bawah, mereka beli, mereka menaikkan harga, terus newsnya keluar bagus-bagus ya kan, wah fundamental Iya, cerah, prospek ke lagi. depan, kita masuk, mereka jual. Menjadi sentimen positif ya buat bukanya ya. Betul. Iya. Om Ben mau kayak gitu mungkin? Waduh, nggak, dananya nggak ada. Dananya nggak ada. Sedangkan kalau untuk Goto, yang tadi saya bilang secara teknikalnya lagi sideways seperti itu, prospeknya oke. Cuman memang untuk entry hati-hati. Untuk Jadi entry harus hati-hati ya. Nah, Om, pertanyaan kedua ini dari Sarah Enjang. Yang namanya Korea ya. Ikut-ikutan temen beli saham Alobank karena mau say thank you karena udah undang NCT Dream. Gara-gara iklannya ya ini. Tapi sekarang malah bingung mau diapain ya sahamnya. Enaknya diapain? Nyangkut nih. Nah, dia bingung mau diapain. Mau say thank you, mau say thank you, ya. tapi abis itu bingung. Gara-gara Benar. NCT. NCT Dream itu kapan ya? Masih ingat ya? Aku lupa, tapi kayaknya awal bulan bulan- Juni ya? Awal bulan Juni. Awal bulan Juni, berarti mungkin harganya waktu itu di awal bulan Juni itu estimasinya di 4.500 atau 5.000 mungkin ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat memang BBHI ya, Alobank Iya, BBHI ini kan sudah masuk ke dalam bisnis yang beneran sekarang. Udah kelihatan bisnisnya kan. Sedangkan yang waktu dulu kan masih hanya rencana. Iya benar. Yang kita bahkan nggak ngerti aplikasinya barusan di launching ya. Benar, Ya kan? Tapi harga sahamnya udah naik kemana-mana. Iya. Ya udah rally kemana-mana. Ya kalau saya bilang ya dengan posisi seperti ini berarti kan jelas ya masuknya karena tidak ada analisa. Ya, karena mau say thank you. Nah, saya thank you gitu. Aduh, kalau saya thank you sama opa-opa Korea repot ya. Jadi apa ya? Saya lihat
untuk BBHI mungkin kedepannya bisa ada prospek ke depannya karena perusahaannya sudah mulai strong ya, sudah ekosistemnya sudah mulai bagus juga. Cuman yang kita pertimbangkan tadi bahwa pergerakan harga saham itu nggak bisa dipengaruhi hanya sekedar oleh fundamental atau hanya sekedar oleh NCT Dream, ya kan? Belum tentu ya kan, belum tentu. Jadi pergerakan harga saham itu nggak bisa ditentukan sentimen news aja, tapi lebih dipengaruhi adanya big money nggak yang masuk di sana, atau jangan-jangan mereka malah keluar. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Ya kan, saya masih ingat saya itu juga punya BBHI itu di harga 5.400 dulu. Kapan tuh, Om? Udah lama. Udah mungkin bulan April ya mungkin. Nah, saya bulan April itu beli di 5.400 sempat ke 6.200-an, ya kan? Naik kan. Saya belum taking profit, turun lagi, saya akhirnya buang di 5.800. Tapi sempat kembali naik lagi ke 6.000 terus kemudian baru longsor ya. Kenapa saya melakukan membuang? Karena saya melihat ini kok sepertinya mereka malah keluar. Secara teknikal nggak bisa nembus 6.000, sedangkan saya memang mau bermain pendek aja, saya pakai teknikal aja, ya kan. Jadi saya lihat, waduh 6.000 jadi area kuat, nggak bisa nembus ya saya keluar dulu aja. Dan terjadi keputusan saya tepat. Setelah itu ARB berjilid-jilid gitu. Sampai kembali ke 4.900, 4.700, mantul ke 5.000-an, longsor ke 3.000 setelah itu. Nah jadi kalau ngomong seperti itu mau diapain sahamnya? Ya bingung juga ya. Yang pertama kan saya nggak ngerti itu belinya di harga berapa. Iya, kita nggak tahu nominalnya ya sih. Nominalnya juga berapa. Jadi saran saya ya kembali teman-teman kalau memang mau hold ya nggak apa-apa silakan. Tapi kita nggak ngerti ini akan naiknya kapan. Itu yang pertama, naiknya kapan. Secara fundamental sudah mulai terlihat perusahaannya oke ya. Dan kita lihat ya, kalau baca satu portal media kan iklannya banyak tuh, ya kan? Bagus, wisata pakai ini bisa dapat ini kan, selalu ada iklan-iklan seperti itu kan dari Alobank kan, karena memang dimiliki media tersebut. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita ya teman-teman ini harus berhati-hati gitu loh. Karena kalau mau hold juga ya, kita nggak ngerti low-nya di berapa. Apakah dia akan keturun ke 2.000? Kita nggak ngerti. Nggak tahu. Yang pasti kita tahu adalah ketika memang ada aliran dana yang keluar terus-menerus dari saham Alobank, ya itu yang kita harus hati-hati aja. Kecuali kalau sudah mulai mereda buangannya, ada akumulasi ulang dari bawah, nah itu mungkin kita bisa pertimbangkan untuk masuk ya. Jadi yang buat yang nyangkut ya, tadi saya bilang ya pilihannya cuma ada dua. Apa tuh? Mau cut loss atau mau tunggu. Kita mau bahas nih Om Ben di video part 2 soal tadi kan kita udah bahas ini saham teknologi ya. Nah, ini part 2-nya kita mau bagi ke saham digital. Tadi seru banget nih udah ngomongin Alobank, udah pengantar yang bagus nih untuk ke part 2 selanjutnya. Sahabat Kompas.com, kita akan bahas saham bank digital tapi tetap terus di YouTube channel Kompas.com program Generasi Cuan. Saat ini banyak bank-bank mini ya, Amar Bank dan lain-lain. Nah, itu kira-kira Om bisa gak sih bersaing dengan bank digital kayak Bank Jago dan lain-lain? Kira-kira kalau MPLP? MLPL. MPLP itu apa? MLPL. 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 Iya, betul. MLPL itu, nah MLPL itu kira-kira bisa nggak sih Om? Ada harapan nggak sih naik ke 600 tuh kira-kira? Nyangkut ya.